Halo, saya Sri Rahayu, NIM 1907020045. Baiklah, di sini saya akan menerangkan terkait dengan materi-materi tentang komunikasi budaya Melayu. Yang mana dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Baiklah, pertemuan pertama pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 membahas tentang pengertian dari komunikasi. Ada 3 aspek dari komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi penerima pesan, yang kedua ada gagasan. Gagasan itu merupakan ide yang akan disampaikan, dan yang ketiga itu ada komunikator, itu merupakan si pemberi pesan. Secara etimologi, pengertian dari komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, yang mana asal katanya itu merupakan communicer, yang memiliki arti menyampaikan. Menurut asal kata tersebut, arti komunikasi adalah menyampaikan suatu informasi dari kelompok satu ke kelompok lain. Pengertian komunikasi secara umum. Dalam pandangan umum, pengertian komunikasi adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk mentransfer informasi dari satu tempat ke tempat lain atau dari kelompok satu ke kelompok lain. Pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut Barelson dan Steiner, komunikasi adalah menyampaikan suatu informasi, gagasan, ide-ide, keahlian, dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut Jennings dan Kelly, komunikasi merupakan proses menyampaikan sesuatu dengan tujuan ingin mengubah perilaku seseorang. Selanjutnya masuk kepada pertemuan yang kedua pada hari Senin tanggal 22 Januari 2021. Membahas tentang konsep komunikasi budaya, unsur komunikasi budaya, serta sejarah komunikasi budaya. Kadang terlintas di pikiran kita pertanyaan terkait dengan kira-kira kapan ya komunikasi itu ada gitu. Nah, jadi jawabannya itu komunikasi ada itu sejak adanya manusia. Salah satunya kita ambil contoh, kenapa ya gitu seorang ibu itu mengetahui saat bayinya itu menangis. Nah, jadi jawabannya itu karena ibu dan anak itu tadi memiliki naluri ikatan batin. Jadi si ibu itu mengetahui bahwasannya si anak itu sedang menangis. Selanjutnya kita membahas tentang bahasa kasih sayang. Nah, bahasa kasih sayang itu merupakan bahasa yang sangat diperlukan dalam berkomunikasi. Nah, apa saja bahasa kasih sayang? Yaitu ada 3. Yang pertama ada mimik, yang kedua ada kata-kata, dan yang ketiga ada gerak-gerik. Kita akan membahas terkait tentang alat komunikasi zaman dulu. Yang pertama itu ada beduk. Nah, beduk itu biasanya terbuat dari kulit. Nah, itu biasanya ada di masjid ketika azan ataupun ada pemberitahuan lain, itu menggunakan beduk. Yang kedua itu ada burung. Karena zaman dahulu burung merpati itu dididik untuk bagaimana caranya bisa mengantarkan surat kepada orang lain. Nah, yang ketiga itu ada tanda. Nah, tanda ini biasanya terdapat di dinding-dinding, di jalan, dan misalnya di gua-gua. Selanjutnya terkait dengan alat komunikasi zaman sekarang. Yang pertama itu yang paling umum itu yang kita ketahui itu biasanya adalah HP. HP ini merupakan telepon genggam yang saat ini tidak mungkin gitu orang tidak memilikinya gitu. Salah satunya seperti gadget. Nah, yang kedua itu ada WiFi. WiFi ini merupakan suatu jaringan yang mana jaringan ini bisa dipergunakan untuk menyambungkan kepada internet. Nah, itu bisa sampai ke situsnya itu internasional gitu. Dari kedua zaman tadi bahwasannya kita bisa menyimpulkan gitu kan, ada perubahan di zaman ini dari zaman yang tradisional hingga zaman yang modern saat kita lakukan ini. Jadi kita membahas terkait dengan komunikasi. Timbullah pertanyaan, bagaimana sih jika komunikasi itu tersampaikan? Nah, jadi komunikasi tersampaikan itu jika adanya respon dan reaksi dari si penerima pesan tadi gitu. Jadi seperti dia itu menyampaikan sesuatu kepada kita ketika dia mendengar apa yang kita sampaikan. Jadi bagaimana sih proses itu berlaku? Itu ada 3. Yang pertama ada sumber, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada saluran. Jadi kadang-kadang ketika kita berkomunikasi itu mengapa konflik itu dapat terjadi gitu. Jadi konflik itu dapat terjadi ketika kita itu putus dalam berkomunikasi. Misalnya kita tidak berkomunikasi lagi dengan orang lain gitu. Jadi itulah yang menyebabkan konflik itu terjadi. Selanjutnya bagaimana sejarah dan perkembangan dari komunikasi. Nah, kita membahas terkait dengan zaman dahulu. Nah, zaman dahulu atau zaman kuno itu sudah ada komunikasi, namun komunikasinya itu tidak terikat dengan adab gitu, tidak seperti sekarang. Nah, contohnya saja bagi anak perempuan gitu kan, ketika anak perempuan itu diam saat diberi pertanyaan, maka artinya si anak perempuan itu
mau atau mengatakan iya atau setuju. Jadi apa sih yang dikatakan dengan komunikasi budaya itu? Nah, jadi kita agar mengetahui bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan budaya yang berbeda. Bagaimana caranya agar kita menyampaikan budaya kita sendiri kepada orang lain. Nah, dengan itu juga kita dapat bertukar informasi. Kita dapat informasi dari budaya yang berbeda dari kita, dan mereka juga mendapat informasi dari budaya yang berbeda dari mereka. Jadi bagaimana sih konsep ketika berkomunikasi itu dari segi budayanya gitu kan? Yang pertama ada bahasa, cakap lah. Yang kedua ada ngomong lah, bicaralah, sampaikanlah, bilanglah. Jadi, apa sih perbedaannya antara komunikasi orang barat dengan komunikasi orang timur? Nah, kalau orang barat itu, mereka itu bertanya dulu gitu. Misal contohnya ketika si anak ini ingin datang ke rumah orang tuanya. Nah, jadi si anak ini biasanya menelpon orang tuanya dulu untuk bertanya. Misalnya, "Mama, saya mau ke rumah mama besok," gitu. "Boleh kan?" gitu. Nah, orang timur itu menunggu reaksi ketimbang menyampaikan. Kalau orang timur itu istilah komunikasi, istilah terima kasih itu tidak ada. Kalau mau ke rumah itu ya langsung datang aja gitu tanpa diminta izin seperti orang barat tadi. Makanya ketika kita ingin datang ke rumah orang tua kita, ketika kita minta izin kita tuh kayak dimarah gitu. Selanjutnya kita masuk kepada pertemuan yang ketiga pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Kita membahas tentang komunikasi lintas budaya dan komunikasi antar budaya. Apa sih perbedaan dan persamaan dari kedua ini? Yang pertama ada komunikasi lintas budaya. Nah, komunikasi lintas budaya ini merupakan komunikasi antar individu yang satu dengan budaya lainnya dan begitu selanjutnya. Nah, contohnya itu antara orang Jawa dan orang Batak. Selanjutnya, komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya itu merupakan antara budaya satu dengan budaya lainnya. Contohnya itu antara agama Islam dan agama Kristen. Nah, lintas budaya itu merupakan komparatif atau perbandingan. Dia juga fokus kepada perbedaan komunikasi antar budaya. Dia juga menitik beratkan kepada persilangan komunikasi. Apa saja yang akan dibahas dalam komunikasi budaya? Yang pertama ada ras, yang mana itu merupakan ciri-ciri fisik. Yang kedua ada etnis, yang ketiga ada sosial ekonomi. Yang keempat ada bangsa. Yang kelima ada jenis kelamin. Dan yang terakhir ada antar agama. Selanjutnya kita membahas tentang pertemuan keempat, yaitu pada tanggal 8 Maret 2021, yang membahas tentang hakikat komunikasi. Yang pertama ada kultur, yang mana kultur itu merupakan gaya hidup yang terdiri dari nilai. Yang kedua ada inkulturasi. Yang ketiga ada alkulturasi, yang mana ini merupakan terdiri dari dua budaya. Yang keempat ada subkultur. Yang selanjutnya ada macam-macam komunikasi budaya. Yang pertama ada domestik, yang kedua ada kontak internasional. Selanjutnya macam-macam bentuk dari komunikasi. Yang pertama ada komunikasi langsung, yang kedua ada komunikasi tidak langsung. Selanjutnya masuk kepada pertemuan kelima pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 yang membahas tentang saluran komunikasi. Kategori dalam saluran komunikasi itu ada dua. Yang pertama ada interpersonal, yang mana itu merupakan orang ke orang atau bisa dibilang antar pribadi. Dan yang kedua itu ada media massa, contohnya seperti telepon, TV, lalu radio, majalah, buku, koran. Tahapan kriteria komunikasi budaya. Yang pertama adanya sumber atau source, yang kedua ada encoding atau penyajian pengolah informasi, yang ketiga ada pesan yang disampaikan, yang keempat ada channel, yang kelima saluran dari telinga sampai mulut, yang keenam cipher penerima pesan, yang ketujuh coding direkam sampai penyajiannya kembali, dan yang ke-8 adanya tanggapan. Selanjutnya masuk kepada fungsi dari komunikasi antar budaya. Yang pertama ada fungsi pribadi, yaitu menyatakan identitas sosial. Contohnya kita ambil saja orang barat itu nggak biasa mereka makan sambal belacan. Namun kalau misalnya orang timur itu memang udah menjadi masakan. Fungsi yang kedua adalah menyatakan integrasi sosial. Yang ketiga menambah ilmu pengetahuan. Yang keempat melepaskan diri atau kayak mencari jalan keluar. Nah contohnya tuh ketika kita sudah menikah gitu kan, maka ketika kita memiliki masalah,
di dalam rumah tangga kita, dan saat itu kita tinggal bersama mertua kita gitu. Jadi ketika kita sudah mengetahui tentang komunikasi sesama antar budaya tadi, jadi kita bisa menyelesaikan atau mencari jalan keluar dari permasalahan kita itu. Selanjutnya ada fungsi sosial. Yang pertama itu sebagai pengawasan. Yang kedua yaitu menjembatani, maksudnya adalah memahamkan dari dua budaya yang berbeda. Yang ketiga mensosialisasikan diri. Yang keempat itu menghibur sebagai hiburan bagi kita masyarakatnya. Selanjutnya masuk kepada pertemuan ke-6 tanggal 22 Maret 2021 yang membahas tentang apa saja sih hambatan dari komunikasi. Jadi apa sih pengertian dari hambatan komunikasi? Faktor yang menghambat dari proses suatu komunikasi antara komunikan dengan komunikator. Kita masuk kepada jenis-jenis hambatan dari komunikasi. Pertama ada hambatan fisik. Nah, hambatan fisik ini itu merupakan gangguan dari luar sih komunikasinya gitu, tidak dari komunikan, tidak dari komunikator, tetapi dari luar. Tetapi dari luar. Kita ambil contohnya itu seperti ketika kita dipanggil ibu saat kita lagi berbicara, terus seperti ada suara mobil. Yang kedua itu ada fisiologis. Nah, maksudnya itu gangguan fisik dari si komunikasi. Misalnya saja salah satu dari tokoh komunikasi ini memiliki gangguan fisik. Contohnya saja seperti mata minus, gangguan pendengaran, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu gangguan sosiologis, yang mana itu merupakan gangguan sosial baik dari budayanya, mana itu merupakan situasi sosial yang adanya perbedaan agama, ideologi, pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada gangguan mekanis, yang mana gangguan mekanis ini merupakan gangguan dari saluran komunikasinya. Contohnya saja, surat kabar yang kita baca itu robek, lalu terdengar suara yang kresek-kresek atau tidak jelas, dan bisa jadi gambarnya itu juga tidak jelas. Selanjutnya ada gangguan psikologis, yang mana gangguan ini merupakan gangguan dari dalam diri individu. Misalnya saja dia contohnya tidak percaya diri, terus memiliki rasa takut, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu ada gangguan semantik. Gangguan semantik ini merupakan gangguan dari tanda, kata, persepsi, dan biasanya bahasa-bahasa gaul gitu. Selanjutnya masuk kepada pertemuan ke-7 hari Senin tanggal 29 Maret 2021 yang membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi dari hambatan komunikasi itu. Ada 4 cara dalam menghadapi hambatan dari komunikasi. Yang pertama, preoccupation, yang mana itu merupakan situasi seseorang yang sedang sibuk. Jadi jangan berbicara saat lawan bicara kita sedang sibuk. Yang kedua, preconception ideas, yang mana itu merupakan pemikiran yang sempit. Nah, seolah-olah kita yang paling baik. Lalu memiliki ego yang tinggi juga. Yang ketiga ada rasa yang tidak nyaman dalam kemalasan. Yang keempat dikatakan kita itu seperti sombong. Yang ketiga itu ada talking too much, yang mana kita itu jangan banyak berbicara, kita lebih baik mendengar gitu. Jadi jangan banyak berbicara, lebih baik banyak mendengar. Yang keempat ada length of interest. Nah, yang mana itu tertarik hanya pada hal-hal yang disukai. Selanjutnya kita masuk kepada pertemuan ke-8 pada hari Senin tanggal 5 April 2021. Selanjutnya kita membahas terkait dengan apa saja sih komunikasi yang efektif dan seperti apa contohnya. Apa sih pelanggaran etika dalam berkomunikasi? Yang pertama itu kita tidak memperhatikan lawan sekeliling. Yang kedua, mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Yang ketiga, bercakap terlalu pelan. Yang keempat, memburuk-burukkan pihak lain. Kelima, terlalu memilih kata-kata yang tidak dipahami orang lain. Selanjutnya kita masuk kepada pertemuan ke-9 pada tanggal 28 April 2021 yang membahas terkait dengan aspek-aspek dari kebudayaan. Yang pertama ada kepercayaan atau agama. Yang kedua ada sosial. Yang ketiga ada bahasa yang santun. Yang keempat ada kesenian, dan yang kelima ada ekonomi. Jadi terkadang kita pernah mendengar konflik di berbagai kalangan ketika memiliki agama yang berbeda gitu. Nah, mengapa itu bisa terjadi gitu kan? Nah, bisa saja gitu karena kita belum paham tentang komunikasi itu tadi. Maka solusinya adalah memahamkan kepada orang yang memiliki konflik itu, balik kepada 7 konsep yang sudah saya jelaskan di pertemuan ke-8 tadi. Selanjutnya kita masuk kepada pertemuan ke-10. Nah, di pertemuan ke-10 ini kemarin kita membahas terkait dengan
bagaimana gitu ketika kita berkomunikasi itu dengan suara yang tinggi atau nada yang tinggi. Nah, yang paling utama itu maka kita harus positive thinking terlebih dahulu kepada mereka gitu. Semoga apa-apa yang disampaikan mereka itu benar gitu. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan pendapat dari mereka. Nah, yang kedua itu kita harus memahamkan budaya kita tuh masing-masing gitu. Jadi orang lain itu memahamkan budayanya dan kita memahamkan budaya kita. Jadi ketika tahu sama tahu maka tidak akan ada perselisihan yang terjadi. Nah, kita mengkomunikasikannya juga dengan bahasa yang baik dan benar gitu, dengan santun, dengan pelan gitu, dengan sopan, sehingga si pendengar tadi dapat memahami atau memaklumi sebenarnya seperti apa budaya di masing-masing suku yang ada. Jadi ada komunikasi itu dapat mempengaruhi ketika kita berkomunikasi kepada orang lain. Jadi kita itu harus memilih kata yang baik dan benar sehingga orang lain mampu gitu mengetahui apa yang kita sampaikan. Lalu kita menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Nah, yang selanjutnya itu jangan menggunakan raut wajah yang tidak mengenakan ketika dilihat oleh si komunikan kita, sehingga komunikasi kita tadi tuh berjalan dengan lancar tanpa adanya konflik yang terjadi. Selanjutnya kita masuk kepada pertemuan ke-11, yaitu pada tanggal 6 Mei 2021. Jadi membahas terkait dengan kata-kata bahasa menunjukkan bangsa. Jadi apa sih maksudnya? Maksudnya adalah itu merupakan menunjukkan identitas seseorang. Jadi itu juga menunjukkan siapa sebenarnya diri kita. Karena dari bahasa sendiri itu bisa menunjukkan kepribadian seseorang tadi gitu, baik itu akhlaknya, tingkah lakunya, sifatnya, dan lain sebagainya. Dengan dia berbicara, kita juga dapat mengetahui apakah dia pada saat berbicara mengucapkan kata-kata yang kotor. Nah, dari situ saja kita bisa menilai kepribadian seseorang. Dari bahasa juga kita bisa mengetahui jalan pikiran orang gitu, apakah dia sedang sedih, apakah dia sedang bahagia, apakah dia sedang marah. Dari bahasa juga kita bisa mengetahui sejauh mana tingkat pendidikannya, lalu bidang apa yang ia geluti gitu, karena bahasa itu bisa menunjukkan si orang yang berbicara tadi. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 pada tanggal 17 bulan Mei 2021, nah kita membahas terkait dengan video. Nah, di video itu bahwasannya si tokohnya itu berbicara bahwasannya ketika kita sedang berbicara kepada lawan bicara kita, bagaimana caranya agar si pendengar itu bisa tertarik dengan kita hanya dengan waktu 3 menit gitu. Jadi ketika dia sudah tertarik kepada kita, maka dia akan mau terus berbicara kepada kita gitu. Jadi intinya bahwasannya kita harus bisa membuat dia tertarik dengan kita. Maka gunakanlah bahasa-bahasa yang baik dan benar gitu. Jadi jangan mempertanyakan hal-hal yang tidak ia sukai. Sebelum kita berbicara kepada dia, sebaiknya kita itu mencari latar belakang orang yang mau kita ajak bicara ini. Apakah dia seorang seniman, apakah dia seorang marketing, apakah dia seorang pengusaha, apakah dia seorang olahragawan gitu. Jadi sehingga kita dapat melakukan perbicaraan itu sesuai alur gitu, sesuai topik yang ada. Jadi dengan demikian pembahasan yang kita lakukan itu akan menarik si pendengar tadi gitu. Selanjutnya kita masuk kepada pertemuan ke-13, yaitu pada tanggal 2 Juni 2021 yang membahas tentang peranan komunikasi budaya. Nah, komunikasi budaya itu konsep dasarnya musyawarah untuk mufakat. Ada 3 kriteria yang dilakukan pada saat berkomunikasi. Pertama itu membujuk. Nah, kenapa membujuk? Karena agar si lawan bicara kita itu mengikuti atau sama pemikirannya dengan kita. Kedua itu seperti mempropaganda. Nah, ini sangat bagus gitu karena kita tuh seperti mengenalkan suatu produk gitu. Jadi ketika si pendengar itu tertarik dengan ucapan kita, maka si pendengar tadi mau membeli produk yang kita jual. Nah, yang ketiga itu ada mengalihkan pandangan. Selanjutnya membahas terkait tentang kalau masyarakat Melayu itu melakukan komunikasi itu dengan kata-kata yang sederhana.
Dan masyarakat Melayu juga ketika berkomunikasi itu tujuannya itu untuk menyampaikan pesan, itu murni terlihat gitu. Jadi ketika kita berbicara kepada orang Melayu, biasanya orang Melayu itu berbicara untuk menyampaikan pesan. Orang Melayu juga ketika berbicara itu nggak boleh memanggil nama, misalnya ingin memanggil kakak kita gitu kan, kita panggil saja nama, misalnya Putri, maka kita tuh akan langsung dimarah gitu. Kan dalam Melayu itu memiliki sebutannya yang berbeda-beda, contohnya seperti Angah, karena masyarakat Melayu itu ucapan yang disampaikannya itu harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada orang tetapi juga kepada Tuhan. Nah contohnya ketika kita mengucapkan kata-kata yang salah ataupun memberikan kata-kata yang salah kepada orang lain, maka itu akan nanti kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah makanya kan ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu gitu. Maka apapun yang keluar dari mulut kita itu merupakan perkataan yang keluar dari mulut kita gitu. Jadi kita harus berkata-kata itu dengan baik agar tidak menyakiti si lawan bicara kita. Selanjutnya masuk kepada pertemuan ke-14 pada tanggal 3 Juni 2021. Jadi kemarin membahas tentang ada peribahasa mengatakan diam itu emas. Nah satu lagi mengatakan berbicara itu emas. Lalu terkait dengan sapi itu merupakan binatang biasa gitu. Nah ada juga yang mengatakan bahwasannya sapi itu merupakan binatang yang suci. Lalu ada juga yang mengatakan bahwasannya uang itu merupakan sumber kebahagiaan. Nah yang satu lagi mengatakan bahwasannya uang itu bukan sumber kebahagiaan yang sejati. Mengapa demikian? Nah, semua yang saya katakan itu tadi benar. Jadi itu sesuai dengan ketika kita mendapatkan suatu informasi gitu. Baik itu sapi itu binatang hewan biasa aja atau sapi itu hewan suci, bahkan uang itu merupakan kebahagiaan yang sejati. Ada juga uang yang mengatakan uang itu bukan kebahagiaan sejati. Itu tergantung persepsi orang menempatkan posisi di mana dia berada gitu. Jadi kemarin itu membahas terkait dengan bagaimana cara memahamkan dua pandangan yang berbeda. Nah, contohnya saja. Jadi yang kemarin dibahas itu bahwasanya itu ada kekeliruan. Nah, yang sebenarnya itu merupakan hanya ada 4 mazhab, bukan antara NU dan Muhammadiyah. Nah, karena perbedaan ini itu merupakan sesuatu yang harus kita syukuri gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda, ketika kita tidak tahu, maka kita akan menjadi tahu ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain tadi. Dan makanya bukanlah perbedaan itu menjadikan kita bermusuhan atau saling olok mengolok dan menjelek-jelekkan satu sama lain. Nah, pada pertemuan terakhir yaitu pada pertemuan ke-15 pada tanggal 7 Juni 2021 yang membahas terkait tentang elemen budaya. Yang pertama itu ada inti, yang mana inti itu mencakup terkait dengan sejarah, lalu ada identitas, lalu ada kepercayaan, lalu ada nilai-nilai, dan yang terakhir ada pandangan dunia. Selanjutnya membahas terkait tentang hubungan erat antara komunikasi dengan budaya, karena budaya itu merupakan terdapat di suatu daerah gitu. Nah, yang mana daerah itu memiliki aturan dan adat yang lengkap sehingga dibutuhkannya komunikasi yang baik dan benar tadi. Selanjutnya terkait dengan institusi dalam berbudaya. Yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada kesehatan, yang ketiga ada agama, dan yang keempat ada politik. Terima kasih, mungkin segitu aja ringkasan materi dari komunikasi budaya yang seperti yang Bunda sampaikan kepada semester 4. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu di semester depan.